Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, semoga kamu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap dan semangat mengikuti pembelajaran SBDP kali ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang karya seni. Nah, masih ingatkah kamu ada berapa jenis karya seni? Ya, ada 4 jenis karya seni. Yang pertama ada seni rupa, kemudian ada seni musik, ada seni tari, dan ada seni pewayangan. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang seni rupa dan seni musik. Berbeda dengan pembelajaran yang lalu, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang seni tari. Jadi, seni tari itu merupakan salah satu dari jenis karya seni. Nah, tahukah kamu apa itu seni tari? Ya, seni tari adalah ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan-gerakan yang indah. Jadi, seni tari adalah seni yang berupa ekspresi manusia. Ekspresi manusia itu diungkapkan melalui gerakan-gerakan yang indah. Nah, pada tari biasanya menggunakan properti. Kira-kira apa itu properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari itu berlangsung. Jadi semua peralatan, semua alat, semua kelengkapan yang digunakan ketika pertunjukan tari itu berlangsung itu disebut properti tari. Nah, kira-kira apa itu fungsi properti dalam tari? Nah, yang pertama, fungsi properti dalam tari adalah menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Misalnya, tari yang menggunakan senjata, pedang, atau keris itu digunakan. Jadi pedang dan keris itu digunakan sebagai properti yang berfungsi untuk menyampaikan ide dan makna gerakan tari yang bersifat kepahlawanan, bersifat ksatria agar mudah dipahami oleh penonton. Seperti itu. Jadi fungsi properti yang pertama adalah menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tari agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, properti berfungsi sebagai pelengkap busana tari. Nah, maksudnya misalnya pada kain selendang digunakan sebagai pelengkap busana tari Bedaya Ketawang yang ada di kota Surakarta. Jadi selendang itu digunakan sebagai pelengkap busana dalam tari. Yang ketiga, properti berfungsi untuk membantu menghidupkan karakter tokoh. Misalnya tadi menggunakan properti senjata pedang atau keris. Nah, senjata pedang atau keris ini digunakan untuk membantu menghidupkan karakter tokoh satria, tokoh prajurit, tokoh yang bersifat kepahlawanan, seperti itu. Nah, yang terakhir, properti itu berfungsi untuk memberikan nilai tambah keindahan dalam tarian. Jadi, properti digunakan untuk memberikan nilai estetika supaya penontonnya itu tidak bosan, supaya tidak monoton, seperti itu. Jadi, misalnya contohnya pada topeng digunakan sebagai properti.
topeng yang digunakan sebagai properti itu dibuat sebaik mungkin dan seindah mungkin supaya dapat memberikan nilai estetika atau memberikan nilai keindahan dalam tari. Nah, seperti itu. Jadi fungsi properti dalam tari itu ada 4. Kemudian contoh properti tari itu dalam bentuk kain, misalnya adalah selendang. Contohnya tadi selendang yang digunakan dalam tari Bedoyo Ketawang. Yang kedua ada dalam bentuk senjata. Itu ada pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis properti tari lainnya itu contohnya adalah topeng, piring. Piring ini digunakan sebagai properti tari piring yang berasal dari Sumatera. Kemudian topi. Nah, topi ini digunakan sebagai properti tari, tapi tari jenis yang modern. Seperti itu. Tari modern itu dia menggunakan properti tari topi mayoritasnya atau tongkat. Kemudian ada properti lain, contohnya lilin, itu digunakan pada tari lilin. Kemudian juga ada properti tari payung. Jadi properti tari ini dia digunakan untuk melengkapi sebagai pelengkap ketika pertunjukan tari berlangsung. Nah, kira-kira unsur-unsur apa saja yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari? Yang pertama ada gerak tari. Nah, gerak tari ini adalah gerakan yang merupakan gerakan yang sudah ditata seindah mungkin. Jadi gerakan penari-penari itu sudah ditata, sudah diatur dengan sebaik mungkin dan seindah mungkin supaya penonton yang melihat tariannya itu tidak bosan atau penonton yang melihat tari itu kagum, seperti itu. Yang kedua, unsur lain yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari adalah properti. Properti tari yang telah dijelaskan sebelumnya tadi merupakan peralatan yang digunakan dalam tari untuk memberikan keindahan sehingga tarian itu akan lebih sempurna, akan lebih terlihat lebih indah. Jadi terlihat lebih indah, terlihat lebih menarik. Kemudian unsur lain yang harus dipersiapkan adalah musik pengiring. Musik pengiring ini digunakan untuk membantu supaya gerakan tari itu menjadi lebih teratur dan indah. Nah, tanpa musik pengiring, tari itu akan lebih susah untuk dinikmati, akan lebih susah untuk menjadi indah, seperti itu. Jadi fungsi dari musik pengiring ini adalah membantu gerak tari menjadi lebih indah dan lebih teratur dalam gerakannya. Jadi misalkan pada musik pengiring ini ada bagian-bagian yang membuat penari itu menghafalkan gerakannya. Jadi penari itu bisa berpindah dari gerakan satu ke gerakan yang lain itu dengan catatan ada musiknya. Jadi bisa dihafal. Musik pengiring ini membantu gerakan penari menjadi lebih teratur. Kemudian ada kostum. Kostum pada tari itu fungsinya untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan dalam tari itu menjadi lebih jelas. Contohnya kostum penari satria atau prajurit. Berarti kostumnya menggunakan kostum prajurit. Seperti itu. Fungsinya jadi misalkan memakai prajurit, memakai pedang, itu berarti fungsinya kostum itu untuk mendukung tema kepahlawanan atau kesatria dalam tari itu supaya makna tari itu menjadi lebih jelas tersampaikan kepada penonton. Kemudian unsur lain yang harus dipersiapkan adalah tata panggung. Tata panggung ini berfungsi untuk membantu menciptakan suasana terkait
dengan konsep tari. Nah, properti yang dalam tari tadi itu setiap daerah memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung tariannya. Jadi properti tari ini fungsinya untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Mengapa bisa disebut sebagai pembeda jenis tari dari satu tari ke tari yang lain? Misalnya, tari piring dari Sumatera berbeda dengan tari lilin dari Sumatera juga. Padahal sama-sama dari Sumatera, tetapi tariannya berbeda. Karena tari piring menggunakan properti piring, tari lilin menggunakan properti lilin. Jadi properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tariannya. Selain berfungsi untuk membedakan jenis tariannya, properti tari ini berfungsi sebagai aksesoris penari supaya lebih kelihatan cakep seperti itu. Nah, jadi tarian Nusantara itu tarian-tarian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Setiap tari di daerah provinsi A dengan provinsi B itu berbeda seperti itu. Nah, dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakannya dalam tarian sehingga mudah dipahami oleh penonton seperti itu. Nah, kira-kira apakah penjelasan dari Ustadz ini bisa dipahami? Jika ada bagian yang belum dipahami, bisa menghubungi kontak WhatsApp Ustadz Hendra. Nah, ini ada tugas untuk kalian membuat clipping properti tarian Nusantara. Jadi, clipping itu adalah kumpulan-kumpulan dari gambar dan penjelasan dari gambar itu atau deskripsi gambar itu yang dikumpulkan menjadi satu dalam suatu wadah, misalkan dalam satu kertas atau portofolio seperti itu. Jadi membuat clipping atau portofolio yang isinya adalah gambar-gambar dan teks atau deskripsi gambar itu mengenai properti tarian Nusantara. Nah, di dalam clipping itu terdapat gambar tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta, kemudian ada tari Sedati dari Aceh, tari Serimpi dari Yogyakarta, tari Pedang Mualang dari Kalimantan Barat, tari Topeng dari Bali, tari Caping Ngancak dari Jawa Timur, tari Giring-Giring dari Kalimantan Tengah, tari Lilin dari Sumatera Barat, kemudian ada tari Payung dan tari Piring dari Sumatera Barat juga. Nah, tugas clipping ini kalian kumpulkan ketika jadwal pengumpulan tugas kelas 5. Oke, baik. Mungkin sekian yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran kali ini mengenai properti dalam seni tari. Jika ada salah kata yang Ustadz sampaikan, Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira telah menyimak video pembelajaran kali ini.